hanya setengah waktunya saja bisa tidur, itu pun harus bangun pagi-pagi, jalan lagi dan lain sebagainya, sehingga sangat kurang tidur. Mudah-mudahan khutbah saya ini tidak terhapus, karena tadi malam sudah ngantuk-ngantuk dan disambung tadi pagi. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mendoakan kami dari minggu yang lalu. Memang kami cuti, dan cuti ini adalah pemberkatan nikah. Selain dari pemberkatan nikah juga ada juga acara keluarga yang meninggal, tapi kami tidak pergi. Lalu kemudian acara penerimaan cucu ya di Sidikalang, jadi banyak sekali perjalanan jauh sehingga sangat melelahkan. Tapi saya bersyukur oleh karena pada hari ini saya bisa berkumpul kembali di tempat ini oleh karena doa-doa Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya hanya berbicara mengenai ucapan syukur, dan ini adalah hal yang normatif. Ya, bagi setiap kita ada hal yang normatif, karena ucapan syukur merupakan keharusan bagi kita sebagai umat Tuhan, keharusan. Baik, saya sedikit tidak ahli dalam bidang dalam menyusun ini, ada musik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan terdengar musiknya. Berikut ini adalah ungkapan orang bijak. Nah kan, jadi memang musiknya tidak tahu di mana lagi dia. Nah inilah, tadi malam saya sudah masukkan musiknya kedengaran lagi. Sudahlah kalau begitu ya. Ini kadang-kadang dengar musiknya sebenarnya enak ini musiknya, cuman ya itu tidak kedengaran lagi nih. Ini berarti saya sudah lupa lagi ini. Ya, sudahlah ya. Baik. Ini adalah ungkapan orang bijak. Ya, kita ini orang dari China, Bapak Ibu sekalian ya. Apakah ungkapannya, Bapak Ibu sekalian? Ini adalah ungkapannya. Seorang ibu Cina yang sudah tua memiliki 2 buah tempayan yang dipikul di pundaknya dengan menggunakan sebatang bambu, ya, dengan menggunakan sebatang bambu. Saya tidak melihat, maksud saya tidak memberikan gambaran di ibu ini. Salah satu dari tempayan itu retak, sedangkan yang satu lagi itu tidak bercela dan sempurna tempayan itu, sehingga bila mana dia mengambil air, dia selalu penuh. Nah, setibanya di rumah setelah menempuh perjalanan panjang dari sungai, air di tempayan yang retak tinggal separuhnya. Selama 2 tahun hal ini berlangsung setiap hari, di mana ibu itu membawa pulang air hanya 1,5 saja. Tentunya di si tempayan yang utuh, ya ini tercepat. Tentunya di tempayan yang utuh sangat bangga akan pencapaiannya itu, karena memang dia tidak tumpah, ya tidak tumpah. Namun tempayan yang retak merasa malu akan kekurangannya dan sedih
sebab hanya bisa memenuhi sebagiannya saja, ya, memenuhi setengah kewajibannya. Setelah 2 tahun yang dianggapnya sebagai kegagalan, akhirnya dia berbicara kepada ibu tua itu di dekat sungai. Apa yang dikatakan? Ibu itu tersenyum. Tidakkah kau lihat bunga? Nah, ini saudara sekalian, sudah sampai di sini rupanya. Dia katakan, aku malu sebab air itu bocor melalui bagian tubuhku yang retak di sepanjang jalan menuju rumahmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini malu dia, ya, malu. Tapi ibu ini katanya begini, tidakkah kau lihat bunga beraneka warna di jalur yang kau lalui, namun tidak ada di jalur yang lain. Dan satu-satunya ketika engkau mengeluarkan air itu, ada sesuatu hal yang sangat luar biasa. Aku sudah tahu kekuranganmu, jadi aku menabur benih bunga di jalurmu, dan setiap hari dalam perjalanan pulang kau menyirami dalam benih-benih itu. Selama 2 tahun aku bisa memetik bunga-bunga cantik untuk menghias meja. Kalau kau tidak seperti itu, maka rumah ini tidak seasri seperti ini yang bisa dilihat pada saat ini. Ada banyak bunga di atas meja. Kita semua mempunyai kekurangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya sedikit memang kalau sudah membuat khotbah ngantuk seperti begini jadi susah ini. Namun keretakan dan kekurangan itulah yang menjadikan hidup kita bersama menyenangkan kita semua. Kita harus setiap menerima setiap orang apa adanya, mencari yang terbaik dalam diri mereka. Baik, intinya adalah Bapak Ibu begini. Ini saya katakan tadi, saya lanjutkan tadi pagi jam 4 bangun, rupanya memang kalau sudah terlalu capek sehingga dia lari sana. Intinya begini, seorang ibu itu dia memikul 2 gantang di depan sama belakang, pakai bambu. Setiap hari dia pergi ke sungai, tapi salah satu gantang, bukan gantang, tempayan ini bocor, Bapak Ibu sekalian, bocor. Jadi dari sungai menuju ke rumah, sampai di rumah dia hanya mendapatkan 1 yang masih utuh tempayannya, tapi yang 1 lagi karena bocor tinggal setengahnya. Dan itu dilakukan setiap hari. Mengingat di dalam perjalanan ini, di perjalanan tengah ini ada tanah-tanah yang memang agak subur. Lalu kemudian ibu ini menabur benih di setiap jalan yang dia lalui. Benih ini adalah benih bunga-bunga. Dan sepanjang 2 tahun ini ternyata benih yang ditaburkan itu menghasilkan begitu luar biasa bunga-bunga yang berwarna-warni dalam perjalanan itu. Dan ibu ini juga hampir setiap hari memetik bunga ini dan menaruhnya di atas meja. Tetapi yang menjadi masalah adalah sepanjang 2 tahun gentong yang berisi setengah ini karena bocor, dia mengatakan, "Ibu, saya tidaklah sempurna. Saya membawa air, tapi air itu saya buang setiap ibu membawa saya. Dan hasilnya sampai di rumah hanya setengah. Berbeda dengan tempayan yang sebelah. Selalu penuh dia. Selalu penuh." Oh, ibu ini katakan, "Tidak usah khawatir. Justru dengan adanya kamu bocor, air yang saya bawa ini
lihatlah dalam perjalanan itu, dalam satu jalur itu tumbuhlah bunga-bunga yang begitu indah. Dan itu adalah hasil dari apa yang engkau tabur, yaitu air yang setiap hari saya bawa hanya setengah sampai di rumah karena bocor. Saudara sekalian, ini adalah sebuah gambaran yang sederhana. Gambaran yang sederhana. Dalam kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, sebagai anak, sebagai anggota jemaat, sudah tentunya kita tidaklah sempurna. Dan bahkan mungkin saja ada yang sempurna. Kalau berbicara masalah kesempurnaan, sudah tentunya itu dalam milik Tuhan. Ya, milik Tuhan. Saya sebagai seorang pendeta dan istri sebagai juga istri pendeta. Tetapi saya sekaligus sebagai suami, saya tidaklah sempurna. Mengingat istri saya, kalau bisa haruslah yang sempurna. Dan kalau bisa pun, saya juga mengingat kepada istri saya, kalau bisa istri saya haruslah yang sempurna. Dia bisa masak, dia bisa setrika, dia bisa menyuci, dia bisa belanja, dia bisa segala-galanya. Tapi istri saya tidaklah sempurna. Nah kemudian istri saya pun menganggap bahwa oh ini suami saya haruslah sempurna. Dia bisa bekerja, menghasilkan duit, lalu kemudian bisa membantu dan lain sebagainya. Ternyata apa yang diharapkan tidaklah sempurna yang diharapkan. Kepada anggota jemaat, Bapak Ibu sekalian, mungkin saja di antara kita satu dengan yang lain merasakan bahwa saya harus sempurna. Melihat sebelahan, kenapa itu menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang saya punya. Bapak Ibu sekalian, kita adalah satu di bawah Kristus. Yesus adalah yang menggendong kita. Bisa saja di antara kita boleh saja saling menyakiti. Justru ketika kita boleh saling menyakiti, ada tumbuhlah suatu perkara-perkara yang positif dari hal perkara-perkara yang negatif. Jadi tidak selamanya hidup kita ini membawa air itu sempurna. Tidak selamanya sampai di tempat tujuan kita di rumah sempurna. Bisa saja dalam kebocoran di tengah jalan. Tapi jangan lupa bahwa dalam setiap langkah kita, kita harus mengucapkan syukur. Apapun masalah kita, problem hidup kita, sepanjang tahun 2025 ini yang kita akan akhiri, kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur itu sangatlah mudah, Bapak Ibu sekalian. Sangat mudah. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kekuatan kesehatan yang prima. Boleh saja di antara anggota kita tahu ada yang mempunyai sakit dan itu sulit disembuhkan. Dan itu sulit disembuhkan. Tapi biarlah dalam hidup kita apapun masalahnya, kita harus mampu mengucapkan syukur. 1 Tesalonika ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal. Kalau saya melihat di tahun 2025 ini, untuk khususnya jemaat Waan, saya berpikir tidak ada permasalahan yang begitu rumit. Tidak ada permasalahan yang sangat luar biasa menjadi beban hidup kita. Lalu kita tidak mengucapkan syukur. Dan saya bersyukur saudara sekalian mendapatkan jemaat ini adalah jemaat yang bertumbuh di dalam rohaninya. Sekalipun tidak bertumbuh dalam jiwa. Mengapa saya bersyukur? Karena Bapak Ibu sekalian setia di dalam Tuhan dalam persembahan dan persepuluhan. Saya harus bersyukur untuk itu. Dan ini adalah berkat Tuhan sepanjang tahun 2025. Saya bersyukur juga ketika saya mengatakan, Pak, saya mau melaut ke rumah. Pak Pendeta jangan repot-repot, berdoa saja di gereja.
Saya bersyukur saudara tidak repot-repot datang ke rumah Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali. Ya. Ini luar biasa sekali. Jadi kalau mau dilihat saudara sekalian, 1 tahun ini saya melawat ke anggota saudara sekalian. Hanya beberapa anggota yang saya bisa lawat, selebihnya saudara sekalian. Saya bersyukur karena anggota itu mengatakan, tidak usah repot-repot, berdoa saja di gereja. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, ini sesuatu hal saya bersyukur karena memang anggota jemaat itu apa? Kekuatan imannya sangat apa? Luar biasa. Berbeda saudara sekalian. Kalau di tetangga sebelah bilang, pendeta itu 1 tahun tidak datang melawat saya. Wah saudara sekalian. Tapi di sini justru, saya bersyukur karena pendeta tidak datang ke rumah saya bisa berdoa untuk mendoakan pendeta. Itu luar biasa sekali saudara sekalian. Luar biasa sekali. Dan saya katakan kepada rekan-rekan karena saudara sekalian ini bulan Januari akan ada mutasi. Sekalian, perpindahan gereja atau perpindahan pengembalaan. Ya. Orang sudah tanya saya, pendeta mau kemana? Saya bilang, jangan pindahkan saya. Ya, saya tetap mau di Huaan. Kenapa? Wah, ucapan syukur saya lebih besar daripada kalian. Ya. Kenapa saudara sekalian? Luar biasa nih jemaat Huaan ini. Wah, sangat luar biasa. Ya. Kesetiaan dalam persembahan, kesetiaan dalam persepuluhan, walaupun itu tidak tercapai saudara sekalian. Ya, walaupun itu tidak tercapai, tapi saya lihat kita boleh apa? Setia di dalam Tuhan. Ucapan syukur di dalam segala hal. Ucapan syukur dalam segala hal. Mengucap syukur atau ucapan syukur itu adalah sebuah kata benda yang abstrak. Kita nggak bisa pegang saudara sekalian. Tapi kita bisa menikmati dan kita bisa dengar. Dalam bahasa Yunaninya adalah eukaritos. Dan mempunyai arti grateful, berterima kasih, berterima kasih. Siapa di antara kita saudara sekalian sebagai anggota gereja yang tidak berterima kasih kepada Tuhan sepanjang 1 tahun ini? Tolong angkat tangan. Pasti ada yang kecewa. Pasti ada yang kecewa. Kecewa barangkali cita-citanya tidak tercapai. Kecewa barangkali sesuatu penyakitnya yang tidak tersembuhkan. Kecewa barangkali disakiti oleh orang lain. Kecewa barangkali sesuatu yang kita harapkan tidak pernah muncul dan lain sebagainya. Dan bahkan saya sebagai gembala jemaat lebih kecewa lagi ada anggota jemaat yang tidak mengakui lagi Tuhan Yesus Kristus dan tidak lagi mengakui hari Sabat. Saya sebagai gembala sangat kecewa. Mengapa demikian? Dia harus meninggalkan Tuhan. Saudara sekalian, kita harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah pleasing, menyenangkan, memuaskan Tuhan. Bagaimana caranya kita memuaskan Tuhan sepanjang tahun 2025? Sudah tentunya dalam perjalanan kita masing-masing berbeda. Ada yang meningkat, ada yang menurun, ada yang mendatar. Sudah tentunya ini masing-masing saudara sekalian. Kita menjalani itu. Tapi mari kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mengucap syukur dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Mindful of benefits. Sadar akan kebaikan dan hadiah dan pertolongan. Kita harus menyadari kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2025. Kita menyadari bahwa apa yang kita peroleh adalah hadiah dari Tuhan. Sebab kalau hadiah saudara sekalian, itu adalah pemberian cuma-cuma tanpa ada balasan. Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan kesehatan dengan cuma-cuma. Tuhan sudah memberikan kepada kita berkat sepanjang tahun 2025. Jadi kalau saya menghitung persepuluhan kita walaupun tidak, ya walaupun itu tidak tercapai, memang target kita 3 miliar saudara sekalian, cukup besar, ya. Tapi tidak tercapai, hanya mendapatkan hampir 2M. Ya. Saya lupa bawa itu, sudah dikasih sama saya
jumlah totalnya dari conference tapi saya lupa, tapi hampir 2 M. Ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mengapa saudara sekalian? Karena Tuhan, sebagaimana sekolah sahabatnya yang sudah kita pelajari, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Setia Dia memberikan janji yang pasti. Setia Dia memberikan perlindungan. Setia Dia memberikan kasih karunia-Nya. Setia Dia memberikan pengampunan kepada kita. Kita hanya bisa pleasing. Kita hanya bisa grateful. Kita hanya bisa mindful of benefit. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, ucapan syukur adalah sikap hati yang dimiliki orang percaya yang berkembang berdasarkan kesadaran kuat akan apa yang Tuhan sudah, sedang, dan akan perbuat. Ucapan syukur adalah di mana kita semua tidak bersungut-sungut. Di antara kita ada yang bersungut-sungut, saudara sekalian? Saya pikir tidak ada yang bersungut-sungut. Semuanya kita bisa apa? Menikmatinya. Saya kalau bersungut-sungut hanya pada waktu mengendarai mobil, saudara sekalian. Mengapa? Karena kadang-kala motor ini tidak mau mengalah. Kalau bisa ditabrak, tabrak saja. Bersungut-sungut, saudara sekalian. Itu sebabnya istri bilang, sabar, sabar, iya sabar. Ini motor main ini. Nah, tadi malam, bukan tadi malam, kemarin ya, waktu sebelum kami pulang, kami pulang dari Sindikalang, Bapak Ibu sekalian. Ini ada satu rombongan motor. Saya ngebut, motor ini ngebut, saudara sekalian. Lalu kemudian saya pelan, motor ini pelan. Lalu di depan saya, ini motor main sit, apa namanya ini? Oh, saya bilang, wah ini main ugal-ugalan. Pasti ada kecelakaan. Benar saudara sekalian. Beberapa menit kemudian motor ini dia tabrak orang, terlempar. Beruntung saya bisa berhenti. Lalu kemudian saya minggirkan mobil saya. Saya hampiri sama bapak ini. Pak, saya sudah lihat hidungnya udah berdarah. Ini sudah berdarah. Sampai kepalanya ini apa namanya, kakinya lagi. Karena saya lihat sendiri dia serempet, dia angkat terbanting, lalu motornya juga Pak. Saya tanya, Pak di daerah sini ada puskesmas enggak? Itu udah sekitar jam 9 malam kalau tidak salah. Enggak ada Pak. Kalau ada biar saya bawa Bapak ke puskesmas sekarang ini. Saudara sekalian, tidak lama orang yang menyerempet itu motor orang-orang muda datang. Langsung marah sama bapak ini. Bapak ini jalan saya, bapak yang apa namanya? Terus bapak bilang, enggak. Kamu yang belok kanan. Kalau bapak itu jalan saya. Wah, bertengkar. Wah, karena sudah bertengkar saya sudah lakukan itu. Pak, saya permisi dulu, saya pergi dulu. Kebetulan ban saya apa namanya? Harus ditambal pecah. Jadi saudara sekalian, saya berpikir berkat Tuhan itu dalam perjalanan saya sangat luar biasa sekali. Kalau seandainya tadi malam saya tidak diingatkan untuk pelan-pelan, mungkin bapak itu saya tabrak. Karena saya di belakangnya. Saya di belakangnya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan melindungi saya. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Syukur bukan hanya saat yang baik, di mana Bapak Ibu sekalian mendapatkan berkat, tapi dalam segala keadaan, sukacita maupun masa-masa yang sangat sulit. Masa-masa yang sangat sulit. Kuasa dalam ucapan syukur itu akan menghadirkan sebuah mujizat. Mujizat. Terkadang kala saya bilang, Tuhan, mujizat apa lagi yang Engkau akan berikan kepada saya?
Kalau berbicara masalah mujizat, Yesus itu melakukan mujizat itu berulang kali melakukan mujizat. Ada banyak dan ini salah satunya 5.000. Yang berikutnya juga hampir sama, 4.000. 2 kali Yesus memberikan makan dengan roti. Saudara sekalian, Yesus sebelum mengadakan mujizat, ia mengucapkan syukur dalam doanya. Dan ketika selesai doanya, maka mujizat itu selesai. Barangkali Bapak Ibu sekalian berdoa ini hanya sampai di langit. Wah, ditumpuk, wah Tuhan tolong, wah Tuhan tolong. Tapi hanya sampai di langit. Pernahkah saudara berdoa sampai di langit-langit ini saja? Atau sampai barangkali sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian yang belum pernah mendapatkan mujizat. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, detak jantung kita setiap kita bangun pagi itu adalah mujizat. Mujizat Tuhan ketika kita bermimpi, ketika kita tidur yang sedikit berbunyi, ketika kita tidak sadar, pada waktu kita tidur, saudara sekalian, ternyata bangun pagi kita masih hidup. Itu adalah mujizat. Bersyukurlah di pagi hari, mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan mujizat. Riwayat hidup Paulus, ini saudara sekalian, saya sangat senang sekali sedikit mengungkapkan riwayat hidup Paulus sebagai ilustrasi yang hidup bagaimana Rasul Paulus selalu mengucapkan syukur. Pertama, dia mengalami sebuah transformasi total dari Saulus menjadi Paulus. Dari seorang yang membuat orang stres, dari seorang yang melakukan pembunuhan, dari seorang yang melakukan kejahatan, dari seorang yang hidupnya memang ingin melakukan kejahatan dan terus menerus. Tapi Tuhan memanggil Saulus menjadi Paulus. Dan ini adalah peristiwa di Damsyik. Transformasi secara total. Paulus sepertinya bukan hanya berubah nama, tapi berubah karakternya. Sama seperti Yakub. Yakub ketika mengalami transformasi bersama dengan Tuhan di Sungai Yabok, berubah nama dari Yakub menjadi Israel. Paulus pun demikian, dari Saulus menjadi Paulus. Berubah bukan hanya nama, tapi karakter menjadi teladan bagi setiap dalam pelayanannya. Paulus menjadi panutan dan dia mengorbankan dalam segala segi kehidupannya. Paulus bekerja tanpa lelah bagi kerajaan Allah. Bahkan dia rela menjadi hamba untuk segala bangsa. Rela untuk menjadi hamba segala bangsa. Bapak Ibu sekalian, kalimat ini sesuatu hal saya memberikan tanda kutip di sana. Adakah di antara kita yang mau rela menjadi hamba bagi seluruh anggota jemaat? Atau mau menjadi pelayan? Adakah? Ada saudara sekalian. Di mana itu letaknya? Diakon, diakones, dorkas, lalu pemeliharaannya. Itu artinya menjadi apa? Hamba itu pada waktu di zamannya Rasul Paulus atau di zamannya Yesus atau di zamannya Musa, saudara sekalian, memang kelihatannya negatif, saudara sekalian. Tapi inilah Paulus menggunakan kata hamba. Karena dia melayani Tuhan dan mengorbankan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara sekalian, kita pun sering menyatakan, Tuhan, saya sebagai hamba-Mu. Saya sebagai pelayanmu di diakon. Saya sebagai pelayanmu di diakones. Saya sebagai ketua jemaat. Saya sebagai pelayan di dalam bendahara, sekretaris jemaat, dan lain. Saudara sekalian, ini adalah kita sebagai hamba Tuhan.
pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dalam penuh pengorbanan. Jadi kata hamba itu adalah predikat seorang pelayan yang melayani Tuhan. Bukan secara negatif, tetapi secara apa? Positif. Paulus tidak gentar akan penderitaan. Paulus tidak gentar di dalam penjara. Paulus tidak gentar terhadap ancaman maut. Mengapa? Karena Injil adalah prioritas utamanya Paulus. Bapak Ibu sekalian, jangan gentar dengan penderitaan, jangan gentar dengan nanti ada sesuatu yang diomongin orang. Tidak perlu saudara sekalian. Mengapa saudara? Karena saudara Bapak Ibu sekalian diangkat oleh jemaat untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan yang terutama adalah penginjilan. Kalau kita sudah menginjil bukan hanya kepada orang lain, tapi menginjil kepada diri kita sendiri. Perlu, saudara sekalian. Sangat perlu. Itulah arti daripada apa? Hamba. Saya sebagai hamba, seorang pendeta. Saya tidak takut terhadap penderitaan. Betul. Penderitaan apa saudara sekalian? Pikiran. Kadang-kala orang berbicara, itu pendeta begini, ini begini. Saya beri Tuhan, terima kasih karena ada orang yang memperbicarakan saya. Terima kasih karena ada orang yang membuli saya. Terima kasih ada orang yang menggosipin saya. Artinya saya mempunyai nilai yang lebih daripada orang lain. Dan prioritas saya harus memandang kepada Yesus. Jangankan saya dibuli, jangan saya kan digosip. Yesus sendiri sebagai seorang Allah, dia berikan hidupnya mati di Bukit Golgota. Saudara sekalian, jadi kalau di antara kita ada yang menggosip, jangan sakit hati saudara sekalian, jangan dendam, apalagi sampai tutup tahun, apalagi sampai bersambung tahun depan, jangan saudara sekalian. Jangan. Ini dalam pelayanan saudara sekalian. Kalau saudara digosipin, saudara disakit, katakan sama Tuhan, Tuhan, terima kasih karena ada orang yang memberikan apa? Dorongan semangat bagi saya. Itu adalah lebih baik daripada kita memikirkan orang lain. Saudara sekalian, Paulus tidak memikirkan itu semua. Yang dia pikirkan prioritas adalah bersama dengan Tuhan. Hidupnya dia berpusat kepada Kristus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara sekalian, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya sendiri saudara sekalian pada saat ini masih takut mati. Kenapa masih takut mati? Saya tidak tahu bagaimana kok ya. Kalau saya sudah sakit rasanya, aduh Tuhan, kapan saya sembuh? Saya cari obat saudara sekalian. Artinya saya takut mati saudara sekalian. Tapi ada orang yang tidak takut mati. Dia bawa bom, meledakkan diri. Dia tidak takut mati. Saudara sekalian, Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena dia berfokus kepada Allahnya, kepada Kristus. Di dalam perjalanannya Paulus, saudara sekalian, dia tidak melihat segala sesuatunya. Dia fokus hanya kepada siapa? Kepada Kristus. Paulus mengajarkan agar kita memiliki pikiran Kristus dan tunduk sepenuhnya pada kehendaknya. Pikiran Kristus ini saudara sekalian adalah pikiran yang sempurna. Saya berusaha untuk mendapatkan pikiran Yesus itu. Ya. Apa yang mendapatkan pikiran Kristus itu? Satu, untuk bisa mengampuni. Sulit bagi seseorang kalau sudah sangat menyakiti hati kita, lalu kemudian kita tidak mengampuni. Sulit saudara sekali. Harus belajar mengampuni. Mengasihi apalagi? Mengasihi. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbicara masalah mengasihi. Kemudian kemarin saya menolong orang. Dan ketika saya menolong orang, lalu anak saya dilihat transferan. Mana saya lihat dulu?
dilihat. Oh, kok besar? Mengapa besar, saudara sekalian? Karena kalimat ketika dia minta tolong sama siapa? Bang, tolong dulu saya. Untuk beli beras pun kami hampir tidak mampu. Wah, saudara sekalian. Beli beras pun hampir tidak mampu. Bagaimana saya tidak mengasihi kepada orang yang saya kenal? Saudara sekalian, saya bilang oke. Adakah nomor rekeningmu? BRI tidak ada. Hanya kepada rekening yang lainnya. Saya transfer, saudara sekalian. Walaupun bagi anak saya itu besar, karena ketika dia lihat, tapi oleh karena dia tahu bapaknya suka murah hati, dia katakan sudahlah. Saudara sekalian, hidup adalah Kristus, pikiran Kristus. Yesus sangat sedih sekali kalau dia tidak menolong orang. Yesus selalu menangisi dalam kehidupannya kalau dia tidak menolong orang. Bahkan Yesus menangis ketika Yesus tidak menyelamatkan orang. Dan pada waktu Lazarus mati sudah sekian lama, dia menangis, saudara sekalian. Pada waktu dia masuk ke Yerusalem, Yesus menangis. Karena dalam pikiran Kristus dia hanya satu-satunya menyelamatkan orang lain. Sudahkah di antara kita dalam 1 tahun ini kita menyelamatkan orang lain untuk bisa kenal Yesus? Ini adalah pikiran Kristus. Sudahkah di antara kita yang datang untuk kita memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan? Ini adalah pikiran Kristus. Jadi saudara sekalian, di tahun 2025 adalah tahun yang dimana kita harus mengalami berkat-berkat yang berlimpah. Dan berkat itu akan berkesinambungan untuk tahun akan datang. Sikap hati yang benar. Bersyukur mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dan milik Tuhan. Kebalikan dari mengeluh adalah mengeluh menguras energi dan menutup berkat, sedangkan bersyukur memberi kekuatan. Bersyukur memberi kekuatan, sementara mengeluh hanya menguras energi. Dasar kebahagiaan adalah bersyukur membawa damai, tentram dan sukacita saja, bukan kebahagiaan semu, saudara sekalian. Bersyukur adalah sesuatu hal yang patut kita renungkan. Ini adalah aplikatif sepanjang hidup kita. Dan kita akan lalui 2025 memasuki tahun 2026. Bagaimana kondisi kehidupan kita saat ini? Apakah kita sedang dalam keadaan yang menyenangkan atau sebaliknya? Ini adalah perenungan bagi kita semua. Di saat kita merasa kehidupan kita kurang baik atau masih ada kekurangan, bagaimana sikap hati kita semua? Apakah kita terus bersungut-sungut ataukah kita belajar mengucap syukur? Bagaimana cara kita mensyukuri setiap hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita sepanjang tahun 2025. Saya yakin masing-masing kita akan mengucapkan syukur dalam hidup kita masing-masing. Melalui doa, melalui nyanyian, melalui puji-pujian dan lain sebagainya. Karena demikianlah kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu mengucap syukur. Tuhan memberkati kita semua dalam melangkah di tahun baru 2026. Tuhan memberkati kita. Amin.